Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Terima kasih Umahat atas kedatangannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan tentunya kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kelas nahwu kita yang mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan juga untuk bertolabul ilmi ya, mencari ilmu, salah satu ilmu syariat yaitu ilmu bahasa Arab ya, cabangnya adalah ilmu nahwu. Baik, ummahat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada bab ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab ya. Nah, ini Bu Tari sebelum melanjutkan ya, ini lihat nih, ada kasroh ini Bu Tari. Ini saya tandain, ini saya highlight ma'rifati. Ya kan, ma'rifati. Kita abaikan babunya. Kita ke ma'rifati. Kemudian alamati. Ya kan? Al-i'rabi. Itu berharokat apa ini, Bu Tari? Mana Bu Tarinya? Berharokat kasroh ya kan? Iya, ini kalau belum belajar apa-apa udah dipastikan ini adalah isim. Baik. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Baik, sebelumnya kita sudah tahu kan alamatul i'rab. Alamatul i'rab ya itu ada empat ya alamatul i'rab. Bukan mengenal tanda-tanda yang ini, bukan sebelumnya ya kan, kita ada tahu alamatul i'rab. I'rab ada empat, anwa'il i'rab, macam-macam i'rab ya. Ada empat. Bukan tanda-tandanya tetapi macam-macamnya ya, pembagian i'rabnya ada empat ya. Marfu, nasab atau mansub, khafad atau majrur, jazm atau majzum. Empat ini harus hafal lancar ya, di luar kepala ini ya. Marfu, mansub, majrur atau khafad atau jar, dan jazm atau majzum. Ini harus dihafal ya, karena nanti semuanya berkaitan dengan empat ini. Ya, berkaitan dengan empat ini. Baik, kita bahas satu persatu pembagian i'rab ini. Yang pertama adalah rofa, ya, rofa atau marfu. Ya. Nah, kita mengenal tanda-tanda i'rab dulu, tanda-tanda i'rab untuk yang rofa, untuk yang marfu. Di sini coba Mbak Susi tolong dibacakan lirraf'i. Belum di-mute. Liraf'i arba'u alamatin al-dhammah wal waw wal alif wan nun. Ahsanti ya. Ahsanti. Jadi di sini lirraf'i yaitu rofa ya. Tanda rofa itu memiliki empat tanda. Oke. Yang pertama adalah dhammah yaitu berharokat dhammah. Yang kedua berharokat waw. Oke. Yang ketiga tanda rofa itu adalah alif, bukan berharokat waw tetapi berakhiran ada wawnya ya. Kemudian alif, ada alifnya di akhirnya. Kemudian dan nun. Oke. Jadi untuk rofa sendiri itu ternyata memiliki empat tanda. Memiliki empat tanda. Yang kita ketahui, yang selalu saya bilang adalah apa? Marfu, domah. Ya, marfu dengan domah. Yang selalu ini kita singgung adalah marfu dengan domah. Itu adalah tanda aslinya. Oke. Tanda asli dari rofa, dari marfu adalah domah. Adapun tanda cabangnya yang bukan asli atau cabang, kita bilangnya fara, cabang. Adapun yang domah asli, ya asal. Nah, yang cabang itu ada tiga ini. Waw, alif, dan nun.
Bisa difahami ya? Nah, oke, bawahnya wa aqulu tastati'u an ta'rifa anna al-kalimah marfu' biwujud alamatin fi akhiriha min arba'i alamat. Ya, wahidatun minha asliyah wa hiya ad-dhammah wa thalathun furu'un anha wa hiya al-waw wal alif wan nun. Nah, di sini marfu dengan ada tanda untuk i'rab marfu itu ada tandanya, yaitu ada 4 ya. Salah satunya merupakan tanda asli. Lihat ya, tanda asli yaitu dhammah. Makanya kemarin-kemarin kita bilangnya marfu dengan dhammah, marfu dengan dhammah. Oke, karena itu merupakan tanda asli dari marfu. Ternyata ada tanda cabangnya, yaitu apa? Waw, alif, dan nun. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan lagi yang di atas ya, pada pertemuan sebelumnya, kita lihat kan nih bahwasanya ar-rafa ya nih ar-rafa ya kan fil istilah taghayyur makhsusun alamatuhu ad-dhammah wa manaba anha ya kan. Rafa yaitu perubahan khusus yang tandanya dhammah atau yang menggantinya. Ya kan sudah disinggung ini atau yang menggantinya. Dhammah itu merupakan tanda asli atau yang menggantinya tanda cabang. Ada berapa yang tanda cabangnya? Ada 3, ya kan? Apa saja? Al-waw, al-alif, dan Alif, An-nun. Jadi difahami ya sekarang ya? Nah, sekarang kita bahas yang tanda aslinya dulu, yaitu yang dhammah. Kapan sih marfu itu berharokat dhammah, tandanya hanya dhammah saja, itu untuk apa saja sih? Nah, untuk apa saja sih? Untuk siapa saja sih? Nah, di sini baru kita bahas tempat-tempat dhammah ya pada i'rab marfu. Fa amma dhammatu fatakun alamah lirraf'i fi arba'i mawadhi'. Ternyata ada 4 juga ummahat. Ya, untuk yang berharokat dhammah ternyata ada 4 juga. Baik, kita sebutkan apa saja sih? Al-ismil mufrad. Ya, isim mufrad. Jamak taksir. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Ya. Yang pertama kita akan bahas satu-satu insya Allah ummahat. Yang pertama adalah isim mufrad. Jadi keempat ini juga harus kita hafalkan ya. Insya Allah mudah-mudahan juga sudah harus di luar kepala juga. Oh ini tanda rafa ini karena dia jamak taksir. Nah, jamak taksir itu kalau marfu pasti domahnya, ya nggak mungkin alif ya karena walaupun tadi ada tanda cabang dari rafa tadi kan ada alif, ada waw, ada nun. Tapi kalau kita tahu ini jamak taksir, nah sudah pasti marfu'nya dengan domah. Atau oh, ini kata ini adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu adalah kalau marfu pasti dhammahnya. Nah, seperti itu ya. Ini sama juga dengan fi'il mudhari'. Baik. Kita bahas yang pertama di sini al-ismul mufrad ya. Nah, ini ringkasannya ini dhammah menjadi tanda rafa suatu kata pada 4 tempat ya. Yang pertama coba kita baca bersama ummahat. Yang pertama apa? Isim mufrad. Isim mufrad, Yang jamak kedua jamak taksir, taksir. jamak Yang ketiga jamak muannas salim, dan fi'il keempat mudhari mudhari yang tidak bersambung dengan dengan alif alif tasniyah, tasniyah, waw jamaah, jamaah, ya mukhatabah, nun mukhatabah, Nun nun tauhid tauhid baik baik yang khafifah ataupun sakilah. sakilah atau Nun nun niswah. niswah. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Baik, dari sini paham ya? Insyaallah. Insya Allah. Baik. Sekarang apa sih maksud dengan ism mufrad? Nah, di sini ismul mufrad adalah ma laisa mutsanna, ya, ma laisa mutsanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Nah, di sini nih pengertian dari isim mufrad ya. Jadi ummahat di dalam bahasa Arab itu berdasarkan jumlahnya, kata berdasarkan jumlahnya itu ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama mufrad itu tunggal. Yang kedua itu musanna itu lebih dari 2, 2. Baru jamak.
Ya, jamak itu lebih dari 2. 3 minimal 3, 4, 5 dan seterusnya itu jamak. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris kan nggak ada. Adanya cuma singular sama plural doang kan? Singular 1, plural udah lebih dari 1. 2, 3 itu masih disebut plural. Adapun dalam bahasa Arab kaidah nahwu enggak. Ya, untuk 2 kita bilangnya musanna. Untuk 2 kita bilangnya musanna. Oke, lebih dari 2 baru dibilang jamak. Jadi bisa ditulis untuk kata ya berdasarkan jumlahnya itu dibagi 3, mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad, musanna, dan jamak. Oke, nah untuk mufrad di sini dia tunggal, makanya dibilang malaisa musanna. Dia enggak yang musanna. Ya, yang dimaksud isim mufrad adalah isim yang bukan musanna. Musanna ini tadi jumlahnya berapa? 2. Dan juga bukan jamak. Iya, dan juga dan bukan pula yang mulhak dari keduanya. Ada mulhak dari keduanya nanti kita bahas juga insya Allah. Dan bukan pula yang termasuk dari asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu apa? Nanti juga kita akan bahas. Ya, intinya dia memang tunggal. Ya, adatnya tunggal. Ya, satu saja. Tetapi satu ini sama saja mau mudzakkar atau muannas, ya sama saja. Yang penting dia jumlahnya satu. Ya, mudzakkar, muannas. Jangan kebalik ya. Ada istilah musanna, ada istilah muannas. Oke, kalau musanna itu 2, kalau muannas itu perempuan. Oke, muannas. Ya, jangan kebalik. Muannas itu perempuan. Ya. Jadi di sini untuk mufrad, baik dia mufrad muzakkar atau mufrad muannas, sepanjang dia mufrad, maka tanda i'rabnya, tanda marfu'nya adalah dhammah. Oke ya. Contohnya Muhammadun. Muhammadun itu satu. Muhammadun. Ya, contohnya Muhammadun. Besarkan mana? Nah, Muhammad satu. Nama kata Muhammadun. Lihat, dia mufrad. Mufrad kira-kira mufrad mudzakkar atau muannas untuk Muhammad? Mudzakkar. Mudzakkar. Muhammadun. Muzakkar. Kita perhatikan Muhammadun berharokat apa? Tanwin. Dhammah tanwin. Dhammah Tanwin. atau dhammah tanwin. Untuk rafa mufrad ya, itu bisa dhammah atau dhammah tanwin. Aliyun. Lihat nih, aliyun. Dia mufrad mudzakkar. Hamzatu. Lihat, ini mufrad mudzakkar. Tapi kenapa nggak bertanwin Mbak Vina Hamzatu ini? Kenapa nggak Hamzatun? Lihat nih, kalau kita perhatikan ummahat, akhwat sekalian, di sini kata Hamzah ya. Kata Hamzah kalau kita lihat ini ha, mim, zai, tak marbutoh. Dia nama laki-laki, tetapi berakhiran tak berakhiran apa? Tak marbutoh. Kita tahu kan biasanya kalau yang berakhiran tak marbutoh itu muannas, ya kan? Biasanya kayak muslim, muslimatun, ya kan? Solih, solihatun, mu'minun, mu'minatun. Pokoknya berakhiran tak marbutoh itu biasanya selalu apa? Muannas. Tapi untuk Hamzah ini dia enggak, dia nama laki-laki, tetapi walaupun kayak gitu dia berakhiran tak marbutoh. Nah, untuk laki-laki, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh itu dilarang ditanwinkan. Dilarang apa? Dilarang bertanwin. Nggak boleh hamzatun, nggak boleh. Contohnya lagi kayak Usamah. Nama Usamah atau Muawiyah. Ya kan? Muawiyah itu pakai tak marbutoh. Usamatu. Muawiyatu. Oke. Hamzatu. Apalagi? Maisarotu. Ya kan? Itu apa nama laki-laki semua itu, tetapi berakhiran tak marbutoh. Nah, ini nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh dilarang bertanwin. Oleh karena itu kita lihat di sini hamzatu, bukan hamzatun. Bisa difahami kan ummahat insyaallah. Tapi ala kulihal ini adalah apa? Mufrad. Adalah apa? Mufrad, jadi dia berharokat dhammah. Oke, baik. Kemudian
Nih, contoh yang mu'annas yaitu Fatimatu, Aisyatu, Zainabu. Nah, untuk yang perempuan, baik dia itu berakhiran tak marbutoh atau tidak, itu juga dilarang bertanwin. Maka kita nggak akan mendapati nama perempuan Fatimatun, tidak. Aisyatun juga tidak. Ya. Fatimatu, Aisyatu, Zainabu, Maryamu, ya kan? Siapa lagi nama-nama perempuan? Khadijatu, ya kan? Semuanya berharokat domah saja, ya, berharokat domah saja. Baik, insya Allah bisa difahami ya. Baik, kalau yang itu kan dohir. Kalau yang muqaddar seperti gimana? Laila, Nu'ma, lihat. Itu juga dia mufrad, ya, mufrad dengan tanda domah tapi muqaddar. Kita waktu itu sudah bahas ya, dohir dengan takdiri, lafdi dan takdiri. Lafdi itu yang nampak, ya, harokat domahnya nampak. Takdiri yang harokat domahnya tidak nampak, ya, yang harokat domahnya tidak nampak. Baik, kita sudah insya Allah sudah paham dengan adanya ism mufrad ya, ism mufrad. Sekarang yang kedua apa tadi itu yang domah, rofa dengan domah, jamak Taksir. jamak taksir. Baik, sekarang kita masuk ke jamak taksir. Wa amma jam'ut taksir fal muradu bihi, lihat, madalla ala akthar min itsnain au itsnatain ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Jamak taksir adalah, ya, kata yang menunjukkan lebih dari dua disertai atau lebih disertai perubahan pada bentuk mufradnya. Jadi di sini Ummahat tadi kita sudah singgung bahwasanya kata berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 3, mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu tunggal yaitu 1 saja jumlahnya, kemudian musanna itu 2, adapun jamak lebih dari 2 bisa 3. Nah di sini kata jamak, lihat ada jamak. Jamak berarti kita sudah tahu, oh ini lebih dari 2 nih, ada kata jamak. Oke, nah jamak sendiri itu dibagi menjadi 3. Bisa ditulis jamak itu dibagi menjadi 3. Udah? Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Yang kedua jamak muannas salim. Dan yang ketiga adalah jamak taksir. Oke, jadi jamak ada 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Oke ya. Nah, ternyata yang tanda yang keadaannya marfu yang untuk berharokat dhammah, yang tandanya dhammah itu jamak yang mana nih dari ketiga ini? Jamak mudzakkar salim kah, atau jamak muannas salim kah, atau jamak taksir? Ternyata yang bertanda dhammah dalam keadaan marfu itu adalah jamak taksir. Oke? Jamak taksir. Nah, di sini disertai perubahan pada bentuk mufradnya, ya. Jadi jamak taksir bisa ditulis jamak taksir intinya itu adalah jamak yang tidak memiliki pola yang beraturan. Ya, tidak memiliki pola beraturan. Oke ya. Contohnya saya kasih contoh untuk jamak mudzakkar salim. Muslim, muslimun, ya, 1 muslim, orang Islam 1, muslimun laki-laki. Oke? Itu mufrad. Jamak mudzakkar salimnya adalah muslimuna. Muslimuna, pakai waw dan nun. Muslimuna. Kemudian contoh lagi, mukmin. Itu mufrad mudzakkar 1. Kalau jamak mudzakkar salimnya mukminuna. Pakai waw, mukminuna. Dari mukminun kemudian ditambahin waw dan nun di akhirannya jadi mukminuna.
muslimuna. Solihun sama soleh. Orang-orang soleh. Solihuna. Solihuna. Munafik. Munafiquna. Kafir. Kafiruna. Kalau kita perhatikan, beraturan nggak itu? Dari mufrad ke jamak mudzakkar salim beraturan nggak? Dari yang ya beraturan mu'minuna, muslimuna, satu pola nggak? Solihuna, munafiquna, iya satu pola. Nah itu yang dinamakan jamak mudzakkar salim. Salim itu yang salim, yang beraturan, yang polanya beraturan dengan menggunakan waw itu, ya akhiran katanya itu dari mufrad. Kalau mau di jamak mudzakkar salim kan, maka diakhiri waw dan ada nunnya. Muslimuna, mu'minuna itu namanya jamak mudzakkar. Mudzakkar itu cowok, jamak tadi lebih dari 2, jamak mudzakkar itu cowok, salim karena memiliki pola yang beraturan. Ya. Contoh yang jamak muannas salim, jamak itu lebih dari 2, muannas itu dia berarti cewek, lawan kata dari mudzakkar, salim itu karena dia beraturan. Contohnya mukminun, mukminatun. Nah, itu kan cewek perempuan yang beriman. Kalau di jamak muannas salim kan mukminatun, solihatun, munafiqatun, kafirotun. Berakhiran alif dan tak di akhirnya itu. Itu juga beraturan. Oke, itu juga beraturan. Adapun yang jamak taksir, dia ini nggak beraturan, Umahat. Nggak beraturan. Kadang seperti ini, kadang seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, harus nanti kita dengan insya Allah berlangsungnya waktu dan kita perhatikan lama-lama kita akan tahu, oh ini loh jamak taksir. Karena nggak beraturan, ya, nggak beraturan seperti di kedua jamak yang kita singgung tadi. Baik, ya. Tapi lama-lama insya Allah kita akan tahu ini dengan banyak-banyak murojaah, banyak-banyak membaca. Baik, kemudian ini jenis perubahan yang terdapat pada jamak taksir ada 6. Ya, perubahannya yang ada pada jamak taksir itu ada 6. Yang pertama adalah perubahan harokatnya saja. Perubahan harokatnya saja. Hurufnya masih tetap nih. Ya, huruf dari mufrad ke jamak itu masih tetap. Cuma harokatnya sudah beda. Contohnya dengan kata ini asadun, nih asadun, ya. Sebentar ini agak kesusahan saya. Asadun adalah singa artinya, ya singa. Asadun artinya singa. Nah itu mufrad. Asadun ini mufrad. Ya jamaknya adalah usdun. Nah nih jamaknya adalah usdun. Ya lihat ini kalau kita perhatikan apa namanya harokatnya beda ya, tetapi hurufnya sama nggak? Hurufnya sama. Asadun jadi usdun ya. Udah jelas ini adalah jamak taksir, nggak beraturan ya, cuma beda harokatnya saja. Namirun, numurun. Namirun, numurun ya. Namir itu macan, mufrad ya kan. Numur itu numur mufrad jamaknya ya. Jamak apa ya? Jamak taksir. Hurufnya masih sama ya kan, nun, mim, ro ya kan, tetapi harokatnya sudah beda. Insya Allah bisa difahami. Contoh yang kedua itu perubahan berupa pengurangan huruf ya. Berupa pengurangan huruf. Ya, kalau tadi hurufnya sama cuma beda harokat, sekarang huruf dari mufrad tadi berkurang ya, hurufnya berkurang ya. Contohnya ini ya kan, tuhmah ini tuhmah ya, sepertinya walau alam tuhmah, tuhem artinya tuduhan ya. Tuhmatun jamaknya tuham ya, tuhamun. Lihat ini dari ada tak marbutohnya hilang tuh berkurang ya. Contohnya lagi tuhmatun, tuhom ini semacam sakit ya, sakit perut ya. Tuhmatun
tukhom. Lihat, ada tak marbutohnya pada mufrodnya, kemudian ya hilang tak marbutohnya. Ini pengurangan huruf. Oke. Nah, di situ itu juga termasuk jamak taksir. Tukhom ini jamak taksir. Tuham juga jamak taksir. Kalau kita perhatikan yang pertama tadi asadun, usdun, namirun, numurun, tuhmatun, tuhamun, tukhomun, ya, tuhmatun, tukhomun. Ini kita perhatikan harokat-harokat terakhirnya adalah domah tanwin. Jadi di sini untuk jamak taksir, kalau keadaannya marfu, maka dia selalu domah. Dia selalu apa? Domah atau domah tanwin. Baik. Jamak taksir apa namanya perubahannya juga yang ketiga, lihat dari sinwun, sinwanun ditambah huruf. Kalau yang pertama tadi hurufnya apa nggak berubah, cuma harokatnya yang berubah. Yang kedua pengurangan huruf, yang ketiga hurufnya ditambahin. Mufradnya tadi sinwun, kemudian jamaknya, jamak taksirnya menjadi sinwanun, ya. Di dalam contoh sinwanun wa ghairu sinwanin, ya. Artinya bercabang. Oke. Nah, ini juga termasuk jamak taksir. Perubahan jamak taksir yang keempat adalah pada harokat juga hurufnya berkurang. Ya, misalnya sarir. Sarir itu artinya kasur. Ya, depan, sarir. Jamaknya sururun. Harokatnya berubah, hurufnya juga ada yang berkurang. Contoh lagi, kitabun, kutubun. Kitab artinya kitab. Jamaknya kutubun. Oke, hurufnya berkurang, harokatnya pun juga berubah. Oke ya, kutubun, kutub, ya, buku atau kitab kitab. Ahmaru, warna merah. Humrun, apa jamaknya? Humrun. Wa ini adalah dan ya artinya. Kemudian abiyadu, putih, warna putih. Baydun, ya jamaknya baydun. Ya, seperti itu ya. Jadi ini ada perubahan pada harokat disertai pengurangan huruf. Ya, ini juga termasuk jamak taksir. Yang nomor 5, perubahan pada harokat disertai penambahan huruf. Ya, harokatnya bertambah, kemudian hurufnya juga enggak, harokatnya berubah, hurufnya juga bertambah. Contohnya sababun, sebab, artinya sababun tuh sebab. Ya, asbabun, ya asbabun jamak dari sabab, asbabun. Lihat hurufnya bertambah, harokatnya juga berubah. Batolun, batol itu pahlawan. Oke, jamaknya abtolun. Hindun, nama orang Hindun, nama wanita Hindun. Ya. Hunudun, oke, banyak perempuan yang namanya Hindun itu, maka hunudun. Sabu'un, sibaun artinya adalah hewan buas, binatang yang mempunyai taring. Dhi'bun, dhi'abun, serigala. Syuja'un, syuja'anu, ya, syuja'anu. Ini juga kita perhatikan akhwat, umahat. Syuja' itu artinya pemberani. Oke, jamaknya syuja'anu. Lihat, kenapa enggak syuja'anun? Ya, syuja'anun, kenapa? Kenapa kok syuja'anu? Nah, ini juga dilarang tanwin, umahat. Nanti kita akan masuk bab mamnu minas sarf. Ya, mamnu minas sarf insyaallah. Ya, itu adalah bab yang dilarang untuk kata yang dilarang bertanwin. Nggak boleh bertanwin. Jadi kalau kata salah satunya ya ini, kalau kata berakhiran alif dan nun. Suja'anu, lihat ya. Atau apa namanya? Jau'anu, lapar artinya jau'an, jau'anu. Ya, nggak boleh jau'anun. Ya, nanti insya Allah kita bisa pahami. Baik. Yang terakhir adalah perubahan pada harokat disertai penambahan dan pengurangan. Lihat harokatnya berubah, kemudian juga ada tambahan dan juga ada pengurangan. Contohnya katibun nih, amirun nih. Contohnya karimun, kuroma'u, roghifun, rughfanu. Ya, ini semuanya adalah jamak taksir. Ini kita perhatikan akhwat umahat, kuroma'u
berakhiran apa ini? Alif, ya ada alifnya di sini. Kuroma'u, rughfanu, ada fa. Kayak gini tuh dia nggak boleh bertanwin, nggak boleh bertanwin. Tapi dia tetap ya berharokat domah karena dia apa namanya? Karena dia jamak taksir. Katibun, kutabun, amirun, umara'u, ya. Ini semuanya nanti kalau kita sering latihan, kita akan tahu, oh ini adalah jamak taksir. Ala kulihal jamak taksir itu adalah jamak, yaitu kata lebih dari dua dan tidak memiliki pola, ya, tidak memiliki pola dalam perubahannya, ya, nggak beraturan istilahnya. Oke, nah di sini semuanya nih seluruh jenis-jenis jamak taksir ini dirofa dengan domah. Kalau keadaannya marfu maka dengan domah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik itu jamak taksir yang muzakkar, ya, baik itu jamak taksir yang muzakkar seperti rijalun, kutabun, ini muzakkar. Kok tahu muzakkar? Iya, apa namanya? Karena dia laki-laki, nggak ada tak marbutohnya ini. Rijalun kan rojulun, kutabun kitabun. Mufradnya dia muzakkar, kitabun, ya kan? Atau dia jamak taksir yang muannas, hunudun, zayanibu. Zayanib itu perempuan-perempuan yang namanya Zainab. Zainabnya semua perempuan namanya Zainab ini, maka kita bilangnya Zayanib, ya. Hunudun. Oke ya. Nah, dan apakah apa namanya takdiri itu, ya, nih. Dan sama saja pula apakah domahnya nampak seperti pada contoh-contoh di atas yang kita sebutkan, itu kan domah-domahnya nampak atau domahnya tersembunyi. Adzaro, sukaro, jarha, ya. Dia juga apa namanya jamak taksir, ya, berharokat domah, marfu dengan domah, tapi tersembunyi kita bilang muqaddarah, ya. Kita bilang muqaddarah. Alasannya apa? Alasannya sudah kita singgung waktu itu, ya kan, kalau dia berakhiran alif maksur, sebelumnya fathah kayak adzaro, jarha, maka dhammah muqaddarah pada huruf alif karena alasannya adalah ta'adzur, ya, alasannya adalah ta'adzur. Baik, ya, ya, ya. Insya Allah bisa difahami ya, Umahat ya. Sekarang yang untuk apa dhammah yang ketiga. Ya, kalau tadi adalah isim mufrad yang pertama, yang kedua jamak taksir, yang ketiga apa, akhwat? Jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim yang berharokat dhammah, ya, untuk dalam keadaan rofa. Yang pertama mufrad, isim mufrad, jelas tadi, ya, seperti Muhammadun, Tolibun, muslimun, muslimatun, itu isim mufrad, baik isim mufrad muzakkar laki-laki atau isim mufrad muannas perempuan, itu kalau dia marfu selalu berharokat dhammah, ya, kita bilangnya marfu dengan dhammah, ya, dengan dhammah. Kemudian jamak taksir itu adalah lebih jamak yang atau kata yang lebih dari dua, ya, dan dia tidak memiliki pola aturan. Nah, tadi tapi sudah kita singgung perubahan-perubahannya, bisa pengurangan pengurangan huruf, bisa berubah harokatnya atau penambahan huruf, ya, bisa dua-duanya juga, ya kan, itu tadi merupakan perubahan-perubahan jamak taksir. Dan yang ketiga adalah jamak muannas salim. Kalau kita mendapati kata dan kata itu adalah jamak muannas salim, apabila dia dalam keadaan marfu, maka dia selalu dhammah, Lalu apa sih jamak muannas salim itu? Ya, lalu apa sih jamak muannas salim? Nah, jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua, ya. Namanya jamak berarti lebih dari dua. Tapi karena ada salimnya tadi, salim dia memiliki aturan, polanya beraturan, teratur, ya. Dengan apa? Teraturnya dengan apa? Dengan tambahan huruf alif dan ta di akhirannya. Di akhirannya ditambahin huruf alif dan ta. Seperti kalau muslimatun, ya. Mu'minatun, ya. Nggak bisa nih. Oke ya.
Ini kalau di sini dicontohkan Az-Zainabatu, Zainab, Zainabatu, Fatimatu, Fatimatu, ya, Fatimatun, Hammamatun, ya. Ini berakhiran alif dan tak semua yang ini, ya, berakhiran alif dan tak, maka dia disebut jamak muannas salim. Dia disebut jamak muannas salim. Baik, dari sini insya Allah bisa dimengerti, Umahat. Itu kenapa ja'a ya, bukan ja'at ya? Atau safarat ya? Iya, seharusnya ja'at. Seharusnya. Seharusnya ja'at safarat. Wallahu alam. Kenapa di sini dibilang ja'a? Iya, Mbak. Mbak Susi. Baik, ini udah jam berapa? Mungkin kita cukupkan di sini dulu untuk tanda rofa, ya. Untuk tanda rofa apa saja yang rofa dengan dhammah, ya. Kita akhiri sampai sini dulu. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakallah khair, Mbak Vina.